Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri, mungkin keluarga istri kita nggak mampu. Adiknya kita sekolahin. Mertua sakit, kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah, kita biayain. Kita hutangin kalau misalnya kita nggak sanggup memberikan hadiah atau sedekah. Ambil, amanah, tanggung jawab itu ambil, semampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah Nabi itu bukan cuma anak kandung beliau. Ada anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah Nabi itu adalah rumah yang banyak sekali orang-orang yang ditampung oleh beliau. Itu yang disebut dengan anfa'uhum linnas. Ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah itu respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu. Sehingga gak disebut Nabi. Respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang. Beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu. Umat. Dan umat di sini lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas kabilah. Bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman. Termasuk Sumayyah dengan Yasir, keluarga yang pertama syahid dalam Islam. Ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang, memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya. Jangan sayangi saya dong, itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Bukan kasih sayang, terima sayang. Minta sayang. Itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita nggak punya sayang berarti kita nggak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Karena yang diambil bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah. Bebannya itu bukan satu kota Makkah. Bebannya itu bukan cuma orang Arab. Alamin. Sehingga Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia. Karena beban yang diambilnya paling berat. Apa beban Nabi? Apakah cuma ceramah? Enggak cuma ceramah. Kalau cuma ceramah gampang. Saya pernah menjadi penceramah dan saya pernah menjadi programmer dalam dakwah. 8 tahun saya ceramah di Bandung. Gampang banget. Dan kalau mau nyaman jadi ustadz, mending saya jadi penceramah aja. Gampang banget. Diundang-undang. Ustadz mau dijemput? Ya jemput dong, jemput. Ya, Ustadz kan dijemput, jarang kita jalan sendiri, seringnya dijemput. Dan karena dia pengen memuliakan kita, dia cari di tempat itu siapa yang punya mobil paling bagus untuk menjemput Ustadz. Kalau di kampung, cari siapa yang punya mobil baru, yang tahun misalnya 2018 lah kalau nggak ada 2019, saya punya, ya udah pinjam ya untuk jemput Ustadz. Oh boleh, saya senang, jemput. Kalau perlu yang punya mobilnya sekaligus jadi supirnya, jemput Ustadz. Enak jadi penceramah. Jemput, tunggu di depan rumah, nggak langsung ketok. Kenapa? Nggak enak mau ngetok, biar Ustadznya santai aja. Ustadznya keluar dibukain pintu. Terserah mau duduk di depan, duduk di tengah.
Kalau ustadznya duduk di tengah, nggak ada yang di sebelahnya, kosong. Mau goler-goler, mau jungkir balik, bebas. Ustadz. Saya pernah ngalamin masa kayak gitu. 8 tahun, mudah banget, diundang-undang. Semua wajah tersenyum, nggak ada yang cemberut, namanya juga ustadz. Selamat datang Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu sama Ustadz, silakan. Duduk dikasih makanan yang paling baik. Dihidangkan segala macam, minuman aja 5 jenis. Sampai bingung nih mana yang mau diminum. Ustadz mau apa? Kadang-kadang beberapa teman-teman panitia yang sangat udah pro banget nanya. Ustadz itu nanya ke asisten lah atau siapa manajemen kalau dia punya manajemen. Ustadz itu sukanya makanan apa? Disediakan makanan kesukaan Ustadz. Kalau ke Bandung Ustadz senangnya makan apa? Disediakan makanan khas Bandung kesukaannya Ustadz. Dicari dari restoran terbaik yang ada di kota itu. Ini perlakuan terhadap Ustadz, nyaman banget kalau ceramah tuh. Ceramah berapa lama? Terserah Ustadz. Kalau lagi mood 3 jam. Kalau enggak lagi mood 45 menit. Ustadz kok ceramahnya cuma sebentar? Saya lelah sekali. Oh enggak apa-apa Ustadz, istirahat ya Ustadz, sehat terus ya Ustadz, doain. Pulang dianterin, maaf dikasih amplop, transport segala macam. Kadang-kadang wah ngasihnya cukup untuk 2 bulan makan. Masya Allah enak. Kalau cuman yang disebut dengan rahmatil alamin itu cuman ceramah, itu bukan rahmatil alamin. Walaupun itu salah satu kebaikan. Tapi kemudian setelah 8 tahun saya berdakwah dengan ceramah, saya mengubah konsep dakwah saya menjadi programmer. Memprogram masjid. Al-Latif. Saya ngomong dengan Pak Iman beri saya kesempatan memprogram Al-Latif. Bikin gerakan, bikin dakwah. Bukan masjid yang memprogram, kemudian Ustadz mengisi. Itu salah. Menurut saya keliru kalau masjid membuat program, Ustadz cuma mengisi program itu, keliru. Ustadz yang program, masjid fasilitasi, nanti insya Allah akan berkah. Alhamdulillah Pak Iman Ketua DKM Al-Latif sepakat, ya udah Ustadz silakan, mangga dikasih waktu 2 tahun. Kalau nggak ada perubahan diambil alih. Dalam 2 tahun kita coba program dari awal, bikin gerakan anak muda, pemuda hijrah lahir waktu itu. Mulai programming, gimana caranya biar masjid rame. Dari yang cuma 20 orang kajian setiap Rabu malam, dari dulu udah Rabu malam. Yang hadir berapa orang? 20 orang. Kalau Persib lagi main, libur. Semua pada nonton. Malah sering lagi libur. Kadang-kadang Persib nggak main. Terus yang main siapa? Yang main Piala Eropa kah, Piala Champion kah, Liga Eropa, Piala Dunia, libur. Akhirnya berkembang pelan-pelan jadi setengah masjid, 1 masjid, membludak keluar masjid sampai ke Jalan Cendana, akhirnya pindahlah ke masjid ini. Kenapa? Karena udah gak nampung, gak enak juga dengan tetangga, karena parkirnya kemana-mana. Kan kita pindah ke sini karena Al-Latif gak nampung. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.